Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadiana Delananda dengan NPM 23082600171 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem kardiovaskular dalam bentuk penjelasan mind map. Baik, yang pertama kita itu harus mengetahui dulu apa itu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu adalah sistem organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi di dalam tubuh manusia. Kemudian sistem ini bertanggung jawab untuk mengangkut darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, kemudian hormon, dan juga zat kekebalan tubuh ataupun zat lain ke seluruh tubuh. Kemudian ada fungsinya. Apa itu fungsi dari kardiovaskular? Yang pertama itu adalah memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian dia juga sebagai transport darah, bahan metabolit O2 atau CO2, dan juga pengatur keseimbangan suhu, tekanan darah, dan juga elektrolit. Kemudian mengangkut O2, nutrisi, hormon ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian untuk anatomi jantung itu pertama, letak jantungnya itu terletak normal di rongga dada atau kafum toraks, itu tepatnya di bagian depan rongga dada, di antara kedua paru-paru. Kemudian permukaan luar jantung itu terdiri dari fascia sternocostalis, itu di bagian anterior, fascia diaphragmatica inferior, dan juga basis cordis, itu di bagian posterior. Kemudian yang pertama itu ada bagian jantung, itu ada atrium dextra dan juga sinistra, ventricle dextra dan sinistra, kemudian ada valvula cordis. Kemudian kafum toraks itu terdiri dari kafum pleura di sisi kanan dan juga di sisi kiri, dan kafum perikardi di bagian tengah yang dibatasi oleh mediastinum. Kemudian ada anatomi pembuluh darah. Percabangan pembuluh darah itu vena cava inferior, vena azygos, vena hemiazygos, kemudian ada vena cardiaca, kemudian ada vena cava superior. Pembuluh darah besar itu terletak adanya aorta, kemudian ada truncus pulmonalis. Kemudian untuk percabangan dari arteri itu ada arteri coronaria dextra dan juga sinistra, arteri brachiocephalica, kemudian ada arteri carotis communis sinistra. Kemudian ada arteri subclavia sinistra. Untuk konduksi jantung itu ada SA node atau suatu daerah sel khusus di dinding atrium kanan yang mengatur irama jantung dengan menciptakan impuls listrik. Ini dikenal sebagai pacemaker alam jantung. Kemudian ada AV node, itu menyebarkan impuls listrik dari atria ke ventricle, memastikan kontraksi yang terkoordinasi. Kemudian bundle of His dan Purkinje fibers itu mengantarkan impuls listrik ke seluruh ventricle. Itu memastikan kontraksi yang serentak dan efisien untuk memompa darah keluar dari jantung. Untuk kontraksi jantung pula itu ada sistol dan juga diastol. Sistol itu tekanan ketika jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk diastol itu tekanan ketika jantung dalam keadaan istirahat dan mengisi darah. Kemudian ada hukum Frank-Starling, itu menjelaskan kemampuan intrinsik jantung untuk beradaptasi terhadap volume yang mengakibatkan aliran masuk darah. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar otot jantung itu diregangkan selama pengisian, maka semakin besar pula kekuatan kontraksi dan semakin besar jumlah darah yang dipompa ke dalam aorta. Untuk regulasi tekanan darah, itu pengaturan tekanan darah dalam jangka pendek. Itu berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah meliputi curah jantung, elastisitas arteri, dan tahanan perifer. Pengaturan tekanan darah jangka sedang dan panjang itu mengendalikan tekanan darah melalui volume darah dan tahanan perifer, melibatkan regulasi hormon dan saraf untuk menjaga homeostasis tekanan darah. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi tekanan darah, itu stres, ansietas, takut, kemudian nyeri, dan stres emosi. Itu dapat mengakibatkan stimulus simpatis yang berkepanjangan. Ini berdampak pada vasokonstriksi, peningkatan curah jantung, tahanan vaskular perifer, dan peningkatan produksi renin. Untuk usia, tekanan darah dari sistolik cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Pada anak-anak, tekanan darah normal sekitar 140 mmHg. Jenis kelamin, perubahan hormonal yang terjadi pada wanita, terutama setelah dia menopause, itu dapat meningkat tekanan darah. Kemudian untuk histologi pada jantung itu terdapat lapisan jantung. Yang pertama itu ada epikardium, itu di bagian lapisan luarnya, kemudian ada endokardium di pada lapisan dalam, dan juga miokardium di pada lapisan tengah. Untuk lapisan pembuluh darah itu ada tunika intima,
itu pada lapisan dalam, dan juga tunika media itu pada lapisan tengah, dan juga tunika adventitia itu pada lapisan luar. Kemudian untuk kapiler, pembuluh darah yang menghubungkan arteriol dan venula. Kapiler memiliki dinding yang tipis yang memungkinkan pertukaran nutrisi dan gas antara darah dan jaringan tubuh. Pompa jantung dan siklus jantung. Siklus jantung, darah yang kembali dari sirkulasi sistemik itu masuk ke atrium kanan, itu melalui vena cava, kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen itu kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian mengalir ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.